Ya, kita pendahuluan dulu ya, tentang sejarah gereja ini. Nah, ini sejarah gereja satu berarti kita belajar dari sejarah gerejanya para rasul, ya. Lalu kan itu terus berkembang sampai sekarang sebetulnya. Sehingga belajar sejarah gereja itu nggak pernah berhenti, akan terus berlanjut sampai gereja itu mengalami kemuliaan, kedatangan Kristus, ya kan? Nah, sekarang kita belajar seperti ini tentang gereja, itu juga bagian dari sejarah nanti, ya. Nah, kelas ini akan belajar sejarah gereja mulai dari abad pertama, ya, sampai nanti abad yang ke-10, ya, atau the first millennium, ya, seperti apa perkembangan gereja itu, ya. Nah, nanti sejarah gereja 2 kita baru belajar yang second millennium, ya, gereja mulai dari abad ke-11 sampai sekarang, ya. Nah, di dalam perkembangan atau apa namanya jalannya cerita, ya, sejarah gereja itu kita bisa bagi, ya, beberapa apa namanya beberapa timeline, ya, garis besarnya. Kalau kita lihat di sini, ini timelinenya, ya. Ini ya, ada satu gereja yang didirikan oleh Kristus dan para rasul. Ini timelinenya, One Holy Catholic and Apostolic Church. Jadi gereja itu satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Ini gereja yang satu dimulai tahun 33, ya, pada hari Pentakosta atau setelah Kristus naik ke surga, ya. Gereja itu lahir pada abad pertama berarti pada tahun 33 di Pentakosta, ya. Coba kita buka Kisah Rasul 1 ayat 15. Kisah Rasul 1 ayat 15. Tolong bacakan. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, iya, saudara-saudara. Kira itu. Jadi berapa orang pertama-tama gereja itu? 120 orang. 120 orang. Itu jumlah awal yang mula-mula. Jadi bukan 12 orang, ya. Nanti 120 orang. Ini kita banyak yang nggak tahu ini. Kira-kira. Oke. Baru itu kan Roh Kudus belum turun, ya. Kita lihat pasal 2 ayat 1 sampai 4. Semua orang saya berkumpul dari depan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tempatlah kepada mereka lidah-lidah seperti minyak api yang bertularan dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dan bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya, mereka berarti kan banyak, ya, lebih dari satu. Kira-kira berapa kalau ditanya orang? 120 orang itu, ya. Itulah yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa arti Pentakosta? Pentakosta dalam perjanjian lama itu berarti hari panen, ya. Nah, itu digenapi dalam perjanjian baru. Ini bukan panen ladang lagi, tapi panen jiwa, ya. Dimulai dari 120 kira-kira
jumlah persisnya kita nggak tahu, tapi lebih kurang 120 orang. Nah, mereka lah yang akhirnya dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu bisa berbahasa lain, bukan berbahasa aneh-aneh, tapi berbahasa lain. Misalnya di situ ada bahasa apa saja, kita bisa baca lah. Nanti kalian bisa baca ayat 8, bahasa Parsia, bahasa bahasa Asia, ya, Mesir, Libya, bahkan sampai di Afrika, bahkan juga sampai di Roma. Berarti udah bahasa Latin. Ya. Nah, itu gereja yang mula-mula di sini tahun 30 Masehi. Nah, kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2, ya, misalnya kita baca pasal 2 41. Oke. Coba baca. Orang-orang yang menerima perkataan itu dibaptis, dan pada hari itu juga bertambah gereja-gereja di dunia. Nah, dari 120 orang tambah jadi berapa? Luar biasa ya. Itu Pentakosta, panen jiwa. Nah, jadi kalian harus tahu nih, gereja itu mulai berkembangnya sejak Pentakosta. Ya. Nah, mengapa Pentakosta? Itu ada pelajaran teologisnya lagi gitu. Ya, itu nanti di dogmatika. Tapi di dalam sejarah gereja kita mencatat fakta-fakta yang terjadi. Ya, tentu lewat kitab suci, nanti juga lewat buku-buku sejarah. Ya. Nah, kita akan belajar banyak gereja yang mulai ini yang banyak dicatat dalam gereja ortodoks. Kenapa gereja ortodoks ini timur ini? Karena mereka lah gereja yang dari awal itu, yang satu, yang kudus, yang katolik dan apostolik. Sehingga kita berutang nih pada referensi sumber sejarah dari mereka. Ya. Nah, setelah 3.000 jiwa, terus akhirnya terjadi perkembangan yang luar biasa kan. Injil itu akhirnya disebarkan ke banyak bagian dunia. Bukan hanya lagi di seputar Yerusalem. Ya kan? Kalau kita baca ke Kisah Rasul 2 tadi kan, Injil itu hanya awalnya terjadi di mana? Di Yerusalem, yang 120 orang itu. Ya. Nah, lalu dari 120 orang itu kan akhirnya Injil diberitakan dan banyak orang dari berbagai daerah kan. Kamu lihat ayat yang ke-9. Ada orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, ya. Itu di daerah-daerah Asia kecil di sana. Lalu berkembang sampai Kapadokia, Pontus, Asia, Mesir itu daerah Afrika. Ya, Kirene itu daerah Afrika. Terus Roma bahkan. Itu daerah Eropa, ya, Eropa Barat. Jadi kalau kayak Makedonia dan sebagainya itu Eropa Timur. Gitu, ya. Nah, berkembang sampai di mana-mana. Oke. Nah, di sini kita lihat perkembangan gereja pada akhirnya itu, ini saya perbesar ya. Ini ya. Tahun 69 ya, mulai apa namanya, ada satu pusat kekristenan ya yang muncul. Di situ disebut, selain Yerusalem ada lagi yang namanya Antioquia. Nah, di situ sudah mulai ada jabatan bishop ya, tahun 69 ada jabatan bishop, yaitu Ignatius namanya. Ini bapak gereja setelah para rasul atau apostolik ya. Nah,
Sehingga kita lihat tahun 33 sampai 69 itu gereja para rasul. Ya, misalnya kalau kita tadi baca Kisah Rasul 2 itu ada Petrus yang khotbah, ya kan? Kalau kalian baca Kisah Rasul selanjutnya itu ada Rasul Paulus, ya kan? Ada rasul-rasul yang lain. Jadi kalau kita baca Kisah 12 Rasul itu semua mereka menyebar kemana-mana. Paulus ke Asia, ke Eropa, Petrus ke Antioquia, ke Roma, ya. Andreas itu sampai ke wilayah Turki, sampai ke wilayah Rusia, itu Andreas, ya. Kemudian Thomas itu sampai ke wilayah India. Oke, Markus itu sampai ke wilayah mana? Mesir, gitu. Ya, siapa lagi? Misalnya Rasul Yakobus, ya, itu memang dia di seputar Yerusalem. Nah, jadi semua rasul itu menyebar kemana-mana. Oke, nah ada yang sampai ke Antioquia, itu dimulai oleh Rasul Petrus dan Paulus di situ. Ya. Nah, pada tahun 69 sampai kira-kira tahun 150 itu masuk pada gereja zaman para apostolik atau gereja Bapak Rasulia. Jadi kira-kira tahun 33 sampai 69 itu peranan gereja rasul itu, para rasul itu kuat ya, karena mereka waktu itu ya kira-kira masih berumur 30-40-an ya, sampai kira-kira tahun 60-70 mereka sudah tua, akhirnya diregenerasikan kepada murid-muridnya. Misalnya kayak Ignatius itu murid dari Rasul Yohanes, gitu, ya. Nah, kalau kalian cerita Clement itu kan dia jadi bishop di Roma, itu murid dari Rasul Paulus, ya kan. Nah, jadi ada Ignatius, ada Clement, ya. Itulah namanya disebut gereja zaman para apostolik. Oke. Nah, setelah itu, setelah generasi mereka, masuklah gereja pada zaman itu, ini tahun 150, zaman bapak-bapak gereja yang apologis. Ya, seperti Justin Martyr, bukan Justin Bieber ya. Oke, atau Justinus Martyr. Nah, oke, lalu nanti ada Athenagoras, ya, ada Irenaeus. Oke, nah itulah mereka adalah para bapak apologis. Kira-kira tahun 150 sampai tahun 325. Ya, 150 itu abad kedua ya, sampai abad yang ketiga, betul, sampai abad yang ketiga, ya, sampai abad yang ketiga. Nah, kita lihat abad pertama sampai abad yang ketiga, gereja itu ada di bawah kekaisaran Romawi, karena zaman itu Romawi menguasai daerah-daerah di mana gereja itu ada. Misalnya kalau disebut dalam Kisah Rasul tadi, ya, itu dikuasai semua oleh bangsa Romawi. Nah, bangsa Romawi kan beragama pagan ya, menyembah dewa-dewa berhala, sehingga mereka sangat anti dengan kekristenan. Nah, nanti kita akan belajar kenapa kok gereja-gereja 3 abad pertama itu dianiaya, gitu. Ya, sebentar ya, Oke, kenapa gereja-gereja pertama itu dianiaya? Jadi gereja dari zaman Rasul, lalu para apostolik, lalu juga
apologis ya, di abad pertama. Ya, ini ada bintang. Sudah. Gereja dari abad pertama sampai abad yang ketiga itu mengalami yang namanya masa penganiayaan. Kira-kira 300 tahun. Dari tahun 33 sampai kira-kira 313. Ya, 313 mereka mengalami satu penganiayaan. Sampai nanti itu Konstantin bertobat, baru gereja itu berkurang penganiayaan. Bukan nggak ada, tapi berkurang. Ya. Itu. Jadi kita sudah sampai mana tadi? Dari tahun 33 gereja para rasul, lalu dilanjutkan oleh para muridnya yang apostolik, ya, lalu apologis. Nah, setelah apologis muncullah di situ para bapak gereja sebelum konsili Nikea. Ya, sebelum konsili Nikea, para bapak gereja sebelum konsili Nikea. Nah, contoh tokoh terkenalnya misalnya kayak Athanasius, ya, itu tokoh gereja yang banyak mengajarkan tentang doktrin kuat dan doktrin gereja. Oke, nah di atas setelah tahun 325 ini di sini ya. Setelah 325 inilah muncul gereja itu sudah mulai stabil ya secara doktrin, walaupun masih banyak ajaran-ajaran yang tidak, tetapi ajaran dogmatiknya sudah mulai kuat ya, sudah mulai terformulasikan dengan baik. Ini tahun 325 sampai sekarang inilah yang disebut dengan bapak-bapak gereja setelah konsili Nikea. Jadi ada 4 ya. Yang pertama ini gereja zamannya para rasul, lalu yang kedua apostolik, yang ketiga apologis, lalu sebelum Nikea, dan yang kelima setelah Nikea. Nah, itu 5 pembagian itu. Ya. Nah, kalau ini kita bisa lihat di sini ya. Ini Nikea di sini. Terlalu kecil ya. Oke. Nah, ini secara garis besar dulu ya. Lalu tahun 397, tahun 451 ini ada konsili lagi, ini ada konsili lagi, ini ada konsili lagi. Nah, jadi setelah Nikea itu konsili yang pertama, nanti berlanjut terus sampai pada abad yang ke-8. Ada konsili terus. Ada 7 konsili. Ya. Nah, lalu sampai nanti tahun 1054 terjadi perpecahan antara gereja yang di barat, yaitu pusatnya di Roma, dengan gereja yang di timur. Ya, yang pusatnya tadi di Antioquia tadi ya, Yerusalem, Konstantinopel, lalu Alexandria. Nah, ini di sini mereka pisah jalan. Oke, nah makanya di sini ada The Roman Catholic sendiri, lalu ada Eastern Orthodox Church sendiri. Ya. Nah, Roman Catholic akhirnya baru di sini muncul Luther tahun 1517. Oke, tahun 1529 muncul Church of England, ya. Nah, ini banyak perpecahan lagi di sini. Makanya ada cabang-cabang gitu ya. Reformasi itu akhirnya ada kontra reformasi, ada yang reformasi klasik ya, ada yang reformasi radikal. Nah, itu banyak lagi perpecahan. Nanti kita pelajari di sejarah gereja 2. Ya, setelah perpecahan tahun 1054. Oke. Nah, gereja 1 kita akan fokus kepada tadi yang saya bilang, gereja yang mula-mula tahun 33, terus sampai nanti gereja para apostolik. Waktu zaman apostolik itu kira-kira kondisi gerejanya kayak gimana? Nah, baru nanti kita belajar gereja pada abad kedua, ketiga, gereja dari para bapak sebelum konsili Nikea. Lalu nanti kita akan belajar lagi gereja pada zaman konsili-konsili di atas tahun 325, terus
ya, apa namanya, 451 dan seterusnya ya. Nah, ini pembagian garis besarnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Gereja yang tadi saya bilang dimulai dari tahun 33, tentu apa tadi saya bilang ini terus dipimpin oleh para rasul sampai para rasul itu mengalami apa namanya ya, ya istilahnya di end-nya lah, habisnya lah ya. Mereka tadi kan saya bilang ya, 3 abad pertama itu gereja mengalami apa, penganiayaan ya, dari tahun 33 sampai kira-kira tahun 313 ya, setelah Konstantin itu mengeluarkan yang namanya perjanjian Milan. Nah, itu penganiayaan itu luar biasa. Makanya kalau kemarin kalian belajar Saint itu banyak cerita-cerita ya, dikejar-kejar, dipenggal, dianiaya, dibakar. Itu semua banyak kan terjadi di 3 abad pertama, tahun pertama, kedua, ketiga, 300 tahun lebih kurang. Oke, gereja mengalami penganiayaan. Coba kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 15. Ya, 2 Petrus 1 ayat 15. Baca satu orang. Tapi aku akan berusaha supaya kepergian itu kamu selalu ingat semuanya itu. Iya, jadi jelas di sini ya. Para rasul seperti Petrus akan mengakhiri mereka, pertandingan mereka, perjuangan mereka. Ya. Kepergianku itu kamu akan selalu mengingat semuanya itu. Nah, ini artinya apa? Petrus mendelegasikan gereja ini. Jadi gereja ini nggak boleh mati, harus terus jalan. Jadi para rasul mendelegasikan itu kepada murid-muridnya. Ya, kita percaya secara tradisi Petrus itu disalib kepala terbalik. Ya. Kemudian kalau kita lihat Rasul Paulus juga sama, 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 7. Coba kita buka. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 7. Ya. Baca mengenai diriku. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Iya. Situ ya, jelas Paulus akan mengakhiri pertandingan imannya untuk gereja. Ya. Nah, kira-kira tahun 60-an mereka itu akhirnya apa namanya, mengalami kemartiran ya, di bawah Kaisar Nero. Oke, di bawah Kaisar Nero. Jadi saudara, ini data-data ya, saudara catat. Oke, catat apa yang saudara tangkap. Ya, pelajaran sejarah ada pelajaran tentang data. Ya, nggak ada kayak menggali konsep, menggali apa ya, tapi ini kebanyakan data-data ya. Nah, tapi kita lihat ya, gereja kayak semacam apa namanya, kayak para rasul misalnya Petrus, Paulus ya, mereka dianiaya, tapi justru apa, Injil semakin berkembang. Itu luar biasanya. Sebab apa? Injil itu adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan para rasul. Jadi walaupun para rasul ini seperti Paulus ya, atau Petrus yang terang-terang ngomong kematian kami ini sudah dekat, ya, kami dianiaya, kami dipenjara, ya. Kayak Petrus ya, di penjara, terus selalu ada pertolongan dari Roh Kudus. Ya, gitu.
Petrus di penjara, lalu tiba-tiba malaikat datang, rantainya terbuka, ya kan? Nah, itu ada dalam cerita Kisah Rasul kan? Paulus mengalami kapal karam berapa kali? 3 kali ya. Nah, toh dia tetap tidak tenggelam kan? Nah, dia tetap bisa sampai ke kota Roma, memberitakan Injil, mendirikan gereja di sana, dan baru dia dipenggal oleh Kaisar Nero, ya. Nah, cerita-cerita seperti ini ya, tidak membuat Injil itu terhambat. Itulah sebabnya maka gereja itu terus berkembang sampai nanti melahirkan pusat yang baru, yaitu tahun 69 ini di Antioquia. Disitulah ditetapkan bishop setelah Petrus dan Paulus, yaitu Ignatius, muridnya para rasul, tahun 69. Ya, gitu. Nah, kita baca Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-12. Coba bacakan. Agak keras ya supaya bisa masuk ke sini. Dan mengetahui bahwa apa yang terjadi atas ini justru telah menyebabkan kemajuan ini. Nah, itu. Jadi kita lihat sejarah gereja perdana itu dipenuhi dengan banyak penderitaan para rasul itu. Ya, Paulus di penjara. Tapi itu tidak menyebabkan apa? Kemunduran Injil. Justru apa? Injil semakin maju. Ayat 13, coba baca. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Iya. Aku dipenjara karena Kristus. 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pengajaran aku untuk ditambah berani jika nanti mengalah dengan tidak. Nah, banyak orang bertobat, tapi bukan hanya jadi Kristen doang mereka, tapi mereka justru apa? Semakin berani memberitakan firman. Itulah yang membuat gereja itu terus berkembang. Ya, makin ditindas, makin berkembang. Apa peribahasanya itu ya? Apa ya dulu? Ya, itu gereja mula-mula. Contoh gereja di Filipi. Ya, gereja di Filipi itu mereka ditindas, tapi mereka justru semakin berani berkata-kata tentang firman Allah tanpa takut. Nah, itulah yang menyebabkan gereja itu terus berkembang. Tetapi kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, misalnya surat Filipi, surat Korintus, surat Roma, Injil semakin maju, tentu kita percaya, ya kita tahu juga kuasa kegelapan, kuasa iblis itu nggak pernah surut. Ya, mereka nggak akan pernah berhenti untuk mengganggu gereja atau menghalangi pertumbuhan gereja. Ya, nah ada banyak masalah di dalam gereja mula-mula ini, yang apa namanya, yang kalau kita baca di dalam kitab suci ya, masalah-masalah di dalam gereja mula-mula itu, yang pertama memang banyak saksi mata yang pada akhirnya mati martir atau ya mereka sudah berlalu. Ya, kita coba lihat di dalam apa namanya, Lukas 1 ayat yang kedua. Ya. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Oke, seperti Yang disampaikan Lukas 1 ayat 1 dan 2 lah, dari ayat 1. Yang minus yang mulai melihat banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan. Nah, banyak sih
Tadi yang pertama kan 120, terus berkembang menjadi 3.000 ya, dan seterusnya. Nah, itu mereka terus menyebar kemana-mana ya. Nah, Lukas mencatat ini banyak saksi mata dan mereka adalah pelayan firman ya. Nah, kita lihat di sini bahwa Lukas mencatat ya, sebelum dia mencatat, dia menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Lalu peristiwa itu disampaikan kepada kita oleh mereka. Nah, ini artinya apa? Kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam perjanjian gereja mula-mula ini, dalam perjanjian baru ini, semuanya secara lisan. Ya, artinya dari mulut ke mulut. Gitu. Ya, jadi pengajaran para rasul itu pada awalnya itu apa? Diberitakan, disampaikan secara lisan. Lalu disampaikan lagi dari satu saksi mata ke saksi mata lain. Nah, itulah yang ditelusuri oleh Lukas. Dicari benang merahnya gitu. Ya, itulah yang dia susun. Ya, berarti seperti Injil ini ada atau kitab suci ini ada, memang dari para rasul itu menyusun berita-berita tentang seputar gereja. Ya. Nah, memang awalnya kalau Injil dimulai dari historical Jesus kan, mulai dari kehidupan Kristus. Ya. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini mulai Injil itu mencatat tentang Yesus yang sejarah, yang historical. Ya. Nah, historical Jesus ini dicatat dari mana? Dari para saksi tadi. Siapa? Mereka lah para pelayan firman itu. Misalnya para rasul dan murid-muridnya. Ya, Lukas ini adalah salah satu dari 70 murid, disebut sebagai penginjil Lukas. Ya, dia murid dari rasul siapa? Paulus. Oke, Markus, dia mencatat Injilnya. Dia mendapat berita-berita itu dari mana? Kalau Markus, Matius adalah rasul itu sendiri, saksi Markus. Oke, Yohanes itu juga. Ya, tapi Lukas dan Markus mereka memperoleh data atau berita-berita itu dari para saksi mata. Ya, misalnya dari guru mereka. Gitu. Nah, peristiwa tentang historical Jesus ini hanya dicatat ya, tapi tidak berhenti hanya sampai historical Jesus. Ya, nah kita nggak bahas tentang historical Jesus lagi, tapi kita bahas setelah dia naik ke surga, terjadi Pentakosta, mulailah di situ banyak orang yang dibaptis, ya, lalu sudah ada penyembahan atau worship yang sehari-hari menurut tradisi Yahudi, ya, misalnya doa 7 kali sehari atau doa 3 kali sehari, itu sudah ada di gereja di mula-mula, ya. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, coba kita baca. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu menguji mengucapkan roti dan doa. Iya, ajaran rasul-rasul. Nah, ajaran rasul-rasul itu adalah ajaran lisan, karena waktu itu belum ditulis. Baru nanti ditulis oleh Lukas, ya, gitu. Nah, tapi bukan hanya ajaran rasul-rasul, mereka juga apa ini? Fellowship, ya, memecah roti. Memecah roti ini bukan perjamuan kasih, ya. Ini adalah perjamuan kudus, seperti yang diperintahkan oleh Kristus. Ya, jadi sudah ada kayak memecah roti itu kayak sudah ada perjamuan kudus. Ya. Nah, kita tahu itu ada liturginya yang pertama-tama itu dibuat oleh Rasul Yakobus.
mengikuti tradisi Yahudi. Ya, jadi memecah roti itu sebetulnya kayak semacam ibadah. Ibadah itu kayak semacam kita itu menyaksikan kembali, mengingat kembali momen historical Jesus. Mulai dia lahir itu ada dalam ibadah. Ya, bahkan jauh sebelumnya, mulai dari manusia jatuh ke dalam dosa. Oke. Lalu diciptakan, penciptaan, lalu jatuh dalam dosa. Lalu Yesus datang menebus, ya, dengan kematiannya dan kebangkitannya. Oke. Lalu dia memberikan tubuh dan darahnya untuk kita. Nah, itu semua didramakan di dalam ibadah. Nah, itulah yang disebut dengan fellowship dan breaking of bread ini, and prayers ini. Jadi kalau misalnya kalau gereja mula-mula itu ada doa, dalam tradisi Yahudi itu kan ada doa petang. Itu yang disebut dengan Vespers. Nah, itu mereka membaca apa? Mazmur 104. Ya, Mazmur 104 itu tentang penciptaan. Oke. Nah, lalu masuk kembali kepada kejatuhan. Lalu mereka baca Mazmur 50 tentang kejatuhan. Ya. Lalu mereka baca kitab Injil. Ya, baca tentang penebusan Kristus, Injil, kabar baik. Oh, berarti mereka ditebus. Ya. Lalu mereka baca tentang doanya Simeon. Nah, itu tentang penebusan, tentang akhir zaman. Nah, ini semua sudah mulai ada di dalam kisah rasul, dalam gereja mula-mula ini. Jadi sudah ada apa? Dalam gereja mula-mula itu sudah ada pengajaran para rasul secara lisan, sudah ada fellowship atau ibadah, dan juga doa. Nah, doa-doa ini bukan bentuk tunggal ya, tapi bentuk jamak. Ini berarti doanya mengikuti doanya perjanjian lama, karena pada zaman itu mereka masih orang-orang Yahudi yang ikuti tradisi Yahudi. Walaupun nanti ke depannya ada masalah itu antara orang Yahudi yang sudah jadi Kristen, ya, itu ada problem nanti. Nanti kita akan bahas, ya. Jadi cerita sejarah ini banyak sekali, nggak akan habis ini, ya. Kalau saya ngoceh terus sampai malam juga bisa ini. Ya. Okay. Ini tentang daily worship. Lalu sudah ada daily worship, ya, ada doa-doa tadi yang saya katakan, ya, ada doa petang, doa terus doa pagi, doa tengah hari, gitu, doa tengah malam. Ini semua sebetulnya ada datanya di dalam Alkitab, ya. Oke. Ya, ini saya lanjutkan, ya, sampai di sini. Ini tentang eklesia, ya. Nah, pengajaran para rasul dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, inilah yang akhirnya menjadi sebuah paradosis. Apa namanya? Paradosis. Oke. Nah, paradosis ini, ya, mencatat atau mengajarkan seluruh apa yang diajarkan oleh Kristus, oleh saksi mata tadi. Oke. Nah, misalnya salah satu paradosis tentang gereja itu sendiri. Gereja sendiri itu apa? Oke. Nah, gereja itu sendiri, misalnya gereja itu ibarat kebun anggur. Gereja itu ada gembala dan domba-dombanya. Gereja itu seperti tubuh Kristus. Gereja itu seperti bangunan. Ya, gereja itu seperti keluarga Allah. Nah, ini gambaran gereja dalam perjanjian baru, ya, seperti kalau dikatakan dia seperti pokok anggur, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Nah, itu paradosis. Oke. Lalu gereja itu seperti domba dan gembala, seperti tubuh Kristus, itu yang dipakai dalam Efesus 1. Kemudian seperti bangunan dalam Efesus 2,
seperti keluarga dalam 1 Timotius. Ya, jadi gereja itu bukan building, ya, tapi adalah apa? Living relationship in union with Christ. Nah, itu gambaran gereja atau tradisi gereja pada zaman itu. Sehingga zaman gereja mula-mula itu nggak ada gedung gereja yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, nggak ada. Mereka tuh fellowship-nya atau persekutuannya, ibadahnya di mana? Di rumah-rumah. Ya, bahkan Petrus tetap mereka sembahyang di sinagog. Petrus sembahyang di sinagog. Jadi nggak sembahyang di gedung gereja. Ya, nah nanti dalam Kisah Rasul 11 nanti barulah ada establish nanti di Antioquia justru. Ya, nanti kita akan singgung itu semua. Nah, ingat ajaran lisan atau ajaran dari para rasul itu disebut apa? Paradosis. Paradosis itulah ajaran rasulia yang akhirnya membentuk yang namanya apa ya? Gereja mula-mula itu akhirnya membentuk namanya satu phronema. Apa namanya? Phronema. Phronema itu artinya paradosis yang sudah membentuk mindset mereka. Ya, gereja itu militan, gereja itu kayak tubuhnya Kristus. Gereja itu adalah seperti keluarga, gereja itu seperti pokok anggur. Nah, itu membentuk phronema di dalam para saksi mata itu. Ya. Nah, sehingga kalau Lukas mencatat ya apa yang dia dengar dari para saksi mata, berarti dia tuh mencatat pola pikir phronemanya orang Kristen mula-mula. Dan itu dicatat dan kita baca sekarang. Makanya waktu kita baca kitab suci, sama, kita juga akan dibentuk phronema yang sama dengan mereka. Ya, gitu. Punya mindset, phronema itu kayak mindset. Mindset itu apa ya? Worldview, sudut pandang, cara berpikir. Ya, yang sama dengan apa yang ditulis. Oke. Nah, ini phronema atau paradosis yang diajarkan. Misalnya apalagi ya? Di sini phronema yang lain tentu gereja punya apa? Setelah para rasul ini gereja punya hierarki jadinya. Oke? Jadi gambaran ini tadi gambarannya ya, gereja ini penyebarannya gitu. Tapi pengajarannya juga akhirnya gereja enggak hanya ada, tapi sudah ada apa namanya? Ada hierarki atau organisasinya. Ya. Nah, misalnya dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Coba baca. Ini ya. Efesus 4 11 sampai 13. Baca yang keras. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun dan baik pemberitaan berita Injil maupun gembala-gembala dan tenaga untuk memperbaiki orang hidup sebagai pekerjaan pelayanan bagi pembangunan hidup Kristus. Nah, gereja mula ini zamannya para rasul ya di Efesus sudah mulai ada apa? Hierarki. Hierarki itu mulai dikatakan ada apostol paling tinggi. Ya, karena mereka lah fondasi dari gereja itu. Ya, kalau kita baca dalam Matius 16, pengakuan dari Rasul Petrus dan di atas batu karang ini ya kan akan mendirikan gerejaku. Maksudnya itu di atas pengakuan Petrus dan para rasul, sehingga para rasul itu jadi peletak dasar fondasinya. Oke? Tapi di atas fondasi itu kan kalau gereja ibarat itu seperti bangunan. Bangunan itu berarti ada fondasi kan? Baru ada bangunannya kan? Nah, fondasinya itulah ajaran para rasul atau ajaran Roh Kudus. Ya, atau ajaran dari para nabi. Oke. Fondasinya itu adalah ajaran, salah ayatnya di mana? Saya lupa itu ya.
Bu Jessica ingat nggak? Fondasinya itu ajaran para rasul dan para nabi. Efesus juga ini ya. Efesus kalau nggak salah, Efesus 2:20 ya. Coba baca. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Gitu. Ya, dia adalah mereka adalah dasarnya dari gereja yang mula-mula itu dasarnya apa? Para rasul dengan Kristus sebagai batu penjuru. Ya. Baru setelah itu apa? Tadi kembali ke ini. Setelah itu apa? Ada nabi-nabi, ada penginjil, ada gembala, ya, pastor, gembala atau penatua, ya. Lalu guru-guru. Ini bukan jabatan, sekali lagi. Ini bukan jabatan, banyak orang salah. Ini adalah karunia. Jadi nabi-nabi bukan berarti dalam gereja itu ada banyak nabi lagi. Nggak tahu gereja mana nih sekarang, ada panggilannya juga nabi ini. Oke? Nah, ada nabi, ada penginjil, ada pastor, ada teachers, guru-guru. Itu adalah karunia-karunia Tuhan berikan untuk menyempurnakan tubuh Kristus itu. Ya. Oke. Lalu Lalu dari orang-orang ini, ya, orang-orang ini yang punya karunia untuk edifying, ya, menyempurnakan tubuh Kristus ini, pada akhirnya mereka diberi semacam jabatan office. Makanya kalau kita baca misalnya surat Timotius, ya, yang bisa jadi pastor atau gembala, nah itu orang-orangnya itu seperti apa? Misalnya kita baca surat 1 Timotius 3 ayat 8, ada syarat-syarat bagi diaken, ya kan? Nah, kemudian kita baca lagi dalam surat Titus atau 2 Timotius lah. 2 Timotius ini ya. Titus saja deh. Titus 1 syarat-syarat bagi ini pastor. Oke, dan episkop ayat 5 sampai di situ. Ya. Nah, kalau kita baca syarat-syaratnya itu, ini adalah orang-orang yang memang Tuhan beri karunia. Oke. Untuk tadi di dalam Efesus tadi menyempurnakan atau membangun tubuh Kristus sehingga menjadi dewasa sepenuh seperti Kristus. Nah, ini adalah ajaran-ajaran atau parosis yang para rasul letakkan kepada gereja itu, sehingga waktu mereka meninggal gereja itu memang sudah established, ya, baik ajaran-ajarannya, pronemanya, pemimpin dari tiga jabatan itu, ya. Nanti kita akan lihat kalau kita baca nanti surat-surat Ignatius tahun berapa? 69 ke atas kan? Nah, itu akan jelas gereja itu sudah ada diaken, sudah ada presbiternya atau pasturnya, sudah ada episkop atau pemimpin pengawas jemaatnya. Kira-kira gitu. Ya, jadi ini sudah ada hierarki sehingga gereja yang awal itu para jemaatnya itu selalu ngerti, mereka harus taat kepada pastor mereka atau gembala mereka, istilahnya presbiter. Presbiter yang memimpin
gereja lokal itu harus taat kepada episkop. Episkop itu berarti pemimpin dari sekelompok gereja atau satu wilayah gereja atau satu provinsi misalnya begitu. Ya. Nah, itu nanti tergambar jelas dalam surat Ignatius. Oke, kalau nanti kita belajar, dulu saya pernah ngajar Apostolic Fathers tentang Ignatius, tentang apa surat-suratnya itu ya, itu jelas sekali juga itu sebenarnya pelajaran sejarah ya, surat-surat yang ditulis itu kita bisa jadi tahu oh, sejarah gereja pada abad pertama itu kayak gini ya. Ya. Gitu. Para rasul hidup kira-kira sampai 60-70 mereka rata-rata semua sudah meninggal, mati martir. Kecuali Yohanes yang kira-kira mati di penghujung abad pertama. Ya, dia yang nggak mengalami mati martir ya, Rasul Yohanes. Tapi mati secara normal karena usia tua. Ya. Nah, tapi umumnya para rasul itu meninggal kira-kira udah pertengahan abad pertama, udah 60-70 mereka sudah nggak ada. Nah, dilanjutin lah kayak semacam Ignatius, Clement gitu. Ya, untuk memimpin gereja itu. Tapi waktu dilanjutkan ke mereka, fonemanya itu sudah jadi. Ya, kitab suci ini sebetulnya sudah ada. Gitu loh. Ya, terakhir mungkin Injil Yohanes ya, ditulis kira-kira tahun 90-an. Injil Yohanes. Bukan Wahyu ya. Oke. Injil Yohanes ditulis terakhir itu. Ya. Nah, itu kalau PB itu ada berapa surat ya? 27 ya. Nah, kalau di abad pertama saja ya, kira-kira tahun 60-70 itu sudah ada, berarti ada 20-an surat. Ya kan? Itu sudah menyebar ke berbagai wilayah Kristen, sudah dipelajari. Berarti memang fonemanya itu sudah nancep. Ya, salah satunya kayak Apostolic Succession ini. Jadi gereja itu harus ada hierarki dalam pelayanan dan hierarki di dalam organisasi. Seperti kayak ada pentabisan diaken, pentabisan penatua, ada pentabisan sekarang istilahnya pentabisan pendeta ya kan. Nah, dulu pentabisan yang namanya presbiter atau imam, lalu pentabisan episkop gitu. Nah, itulah yang disebut dengan apostolic succession. Nah, gereja ini sampai sekarang itu bisa dilacak. Ya. Silsilanya sampai misalnya kalau gereja gereja di ONKP ONKP bisa dilacak paling sampai mana? Maksud saya kayak gereja ini, misalnya kayak gereja yang ortodoks, misalnya gereja Rusia, itu bisa dilacak sampai nanti Rasul Andreas. Oke? Nah, lalu gereja India, itu bisa dilacak nanti sampai ujungnya Rasul Thomas. Oke? Gereja di Mesir, Koptik, itu bisa dilacak nanti ujungnya sampai Rasul Markus. Gitu. Ya. Nah, gereja di Roma itu bisa dilacak nanti terakhirnya adalah di Rasul Paulus atau Petrus, mereka berdua ya kan. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini hierarkinya jadi kayak gini kira-kira. Ada bishop, ada deacon, ada presbiter. Nah, ini sudah terbentuk ya. Makanya dalam kitab suci sudah diajarkan tentang bishop atau episkop, tentang presbiter, tentang deacon. Ya. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul itu kan juga ada deacon yang akhirnya mati martir ya, yaitu Stefanus ini ya. Oke. Nah, ini nanti berkembang, nanti terus ada konsili-konsili. Nah, konsili gereja yang pertama itu adalah di dalam Kisah Rasul 15. Ya, selalu ada konsili itu untuk menyelesaikan satu masalah ya. Nah, sampai di sini saya sudah cerita sampai mana ya? Sampai tentang paradosis. Ya, paradosis itu muncul dari mana? Pengajaran-pengajaran para rasul. Itulah yang tertancap di dalam setiap saksi mata atau jemaat. Membentuk yang namanya phronema.
Nah, paradosis atau fronema yang terbentuk misalnya apa? Ini gimana gereja bisa bertumbuh membangun tubuh Kristus ini gimana? Oh, ternyata harus ada kayak guru-guru, gembala, apalagi nabi, ya, terus apalagi pastor gitu. Itulah yang akhirnya terbentuk menjadi namanya hierarki gereja. Ada bishop, ada deacon, ada presbyter. Oke, itu gereja yang sudah mulai terus berjalan, establish. Nah, tetapi di balik itu ada masalah-masalah yang selalu akan timbul. Nah, misalnya nih, konsili gereja di Yerusalem dalam Kisah Rasul 15. Kalau kalian baca Kisah Rasul 15, gereja itu menghadapi ujian yang sama. Apa itu? Tentang masalah hukum Taurat. Ya, posisi atau pandangan orang-orang Yahudi yang Kristen tentang hukum Taurat. Nah, nanti kalian bisa baca dalam Kisah Rasul 15 itu, di dalam konsili, Roh Kudus akhirnya memberikan arahan. Ya, coba buka Kisah Rasul 15. Kisah Rasul 15 kita baca ayat yang nggak usah semua, ayat yang ke-8 lah ya. Ya. Oke, lalu kita baca ini perdebatannya ya. Ayat yang ke mana ya? Kalau keputusan konsili itu adalah keputusan Roh Kudus, itu di ayat yang keberapa ya? Ayat ke-28 itu. Hah? Para Rasul 15 ayat 28. Oke, coba baca. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kami jangan ditambahkan lebih banyak beban daripada itu. Oke, nah ini yang disebut konsili itu adalah keputusan Roh Kudus. Jadi konsili itu bukan debat kursi, ya, tapi mencari apa keputusan Roh Kudus yang dipercaya untuk menyelesaikan masalah tentang ini sebenarnya masalah sunat ya, dari orang yang dari Gentiles ya tapi bertobat menjadi Kristen, lalu pertanyaan perlu disunat atau enggak. Nah akhirnya masalah itu terselesaikan ya. Oke. Nah ini konsili yang pertama. Nanti kira-kira 300 lebih kurang 300 tahun nanti baru ada konsili lagi di Nikea tahun 325. Ya. Nah, tadi saya jelaskan tentang paradosis ya. Nah, ini saya perlu singgung juga atau yang namanya fronema itu. Kita mesti ngerti bahwa gereja dengan segala yang sudah established tadi, yang hierarki tadi, dan juga kita percaya dalam keputusan di dalam Kisah Rasul 15 tadi itu adalah keputusan Roh Kudus. Berarti di sini kan Roh Kudus itu memakai siapa? Para rasul. Ya, memakai mereka untuk menetapkan satu keputusan. Nah, maka konsili itu satu wadah untuk mencari apa keputusan Roh Kudus, ya, sehingga bisa menyelesaikan masalah yang ada. Nah, tapi kita
lihat para rasul ini juga menjadi keputusan mereka keputusan Roh Kudus loh, ya. Akhirnya ini menjadi kayak semacam patokan, ya, patokan bagi gereja. Jadi apa yang Petrus ajarkan, apa yang Paulus ajarkan, itu akhirnya jadi kitab suci. Karena apa yang mereka ajarkan itu kayak semacam keputusan atau ajaran dari Roh Kudus. Itu, ya. Kisah Rasul 15 tadi ya, ayat 28. Kita baca juga 2 Timotius 3 ayat 16. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar. Oke, seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Ya. Nah, ini juga mereka bukan hanya menyampaikan ini keputusan Roh Kudus, tapi apa yang mereka tulis itu juga adalah ilham Roh Kudus. Keputusan Roh Kudus lah, ajaran Roh Kudus lah itu. Cuma bentuknya tertulis. Ya. Nah, kira-kira kenapa kok bisa seperti itu para rasul ini yang dikatakan peletak dasar atau fondasi dari gereja? Ya, kita baca dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, baca. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Iya. Jadi para rasul itu kita di situ dikatakan ya, bukan aku ya, tapi kita telah melihat kemuliaannya. Lah, kita orang-orang yang para rasulnya lah orang-orang yang melihat kemuliaan Allah itu. Sehingga nggak sembarangan Roh Kudus itu meletakkan ajarannya kepada mereka, para rasul ini. Jadi kalau kalian ditanya, kenapa sih kok semua harus belajar dari para rasul? Ya, oke, cara berpikirnya, ajarannya, paradosisnya, itu kok gereja itu sangat mengagungkan para rasul ini. Pertama, apa yang mereka putuskan itu keputusan Roh Kudus dalam konsili tadi. Apa yang mereka tulis itu ilham dari Roh Kudus. Itu dua itu. Ya, apa yang mereka rapat, mereka putuskan itu keputusan Roh Kudus. Apa yang mereka ajarkan lalu dicatat itu keputusan Roh Kudus. Kok bisa begitu? Nah, karena mereka melihat kemuliaan Allah itu. Ya. Mereka yang menjadi saksi langsung melihat terang ilahi itu. Sehingga mereka mendapat terang atau ilham inspirasi itu. Ya, kita bisa lihat lagi misalnya di dalam pengalaman Yesus transfigurasi ya. Di dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 5. Ya. Nah, di situ Yesus dimuliakan di atas gunung, ya, artinya Yesus dimuliakan dalam pengertian dia menyatakan, bukan dia kayak berubah wujud, enggak, dia memang adalah terang itu, cuma dia belum memperlihatkan kepada para muridnya nih. Nah, waktu itu para muridnya yang lihat siapa? Rasul juga kan? Siapa? Di situ diwakili oleh Petrus, Yakobus, Yohanes. 3 orang itu kan dalam kitab suci ada yang nulis surat Yakobus, ya kan? Surat Injil Yohanes, surat Yohanes, Petrus, surat Petrus, gitu. Mereka lah yang apa? Melihat cahaya atau sinar dari Kristus itu yang tidak terciptai. Ya. Nah, misalnya kita lihat 2 Petrus 1 ya. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 18. Coba bacakan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng misalkan Jepok, yang ketika kami memberitahukan
menunjukkan kepada kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus sebagai Raja, kita adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, berdatang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah yang dikasihi kiranya, untuk padanya akan berkenan. Suara itu kami menghadapkan dari surga, ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Nah, Petrus bersaksi ya, itu pengalaman dia melihat terang kemuliaan Allah itu di atas gunung Tabor dalam kisah Matius 17 tadi. Sehingga apa yang dia lihat, yang dia beritahukan, yang dia ajarkan, akhirnya jadi paradoksis itu bukan isapan jempol, bukan mitos, bukan tahayul, bukan karangan mereka, ya, bukan bohong-bohong. Ini kan ada tuduhan ya kalau ajaran gereja itu sudah nggak murni lagi, tapi ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus lagi, gitu loh, ya. Kan sekarang juga ada ajaran pokoknya Yesus, Jesus only, ya kan? Semuanya pokoknya Yesus. Jadi baca Alkitab pun yang tulisannya perkataan Yesus aja. Ya. Nah, itu keliru, ya. Sebab para rasul inilah peletak dasar dari ajaran gereja. Ya. Nah, kenapa kok mereka? Karena mereka yang melihat langsung, yang mengalami. Jadi kita belajar teologi ini sebetulnya yang nggak gampang. Kalau hati kita itu masih apalah ya, masih gelap, hati kita nggak kayak Petrus, nggak terbuka, mau terima, mau lihat. Ya, kalau kita lihat pengalaman Petrus di atas Gunung Tabor itu, ngerti nggak dia tuh lihat terang itu? Silau dia, nggak bisa lihat apa-apa. Ya kan? Nah, baru setelah Pentakosta, Roh Kudus mengilhami, dia baru ngerti. Ya, ada yang sudah dying. Okay. Dia belajar teologi, sekali lagi, keputusan Roh Kudus, ilham Roh Kudus, semuanya dari Roh Kudus. Jadi kalau kalian mau belajar ajarannya Roh Kudus, butuh siapa? Roh Kudus. Kayak kita lagi belajar ini saya cerita tentang sejarah gereja mula-mula. Apa yang terjadi pada Roh Kudus. Nah, ini juga semacam kayak apa namanya? Teologi kita perlu berdoa ini, ya kan? Supaya Roh Kudus membuat kita ngerti. Gitu loh. Jadi kalau kalian dosen ngajarin kalian tidak ngerti-ngerti, jangan-jangan kalian belum punya Roh Kudus. Atau Roh Kudusnya ada, cuma kalian ngantuk-ngantuk. Tapi kata Pak, itu Roh Kudus itu cuma memimpin umat itu hari-hari sama kita juga memimpin kita gitu. Ya nggak mengendalikan. Betul, ya nggak mengendalikan kamu. Ya tetap kita yang harus apa? Bersinergi dengan dia. Gitu. Misalnya contoh tadi Petrus ya. Petrus nih. Dia waktu udah lihat kemuliaan Tuhan, ya. Pertama-tama dia ngerti nggak sama Matius 17? Nggak ngerti dia. Yesus kasih tahu, aku akan mati disalib sampai 3 kali. Mereka juga nggak ngerti kenapa Yesus mesti mati disalib dan menderita. Ya, gitu. Bahkan Petrus sendiri apa? Masih menyangkal, gitu. Tapi dia nggak seperti Yudas. Dia menyesal, ya sampai Tuhan panggil dia, gembalakan domba-dombaku, ya kan? Gitu. Sampai dia mau, sampai dia ngalami Pentakosta, ya kan? Dia terus berjuang, gitu. Itu semua apa? Tuntunan Roh Kudus. Tapi kita harus apa? Berusaha. Ya. Nah, itu cerita lain lagi. Kita bisa baca nanti dalam 1 Korintus 15, ya. Itu tentang itu. Tapi yang mau saya katakan di sini adalah bahwa
apa yang diajarkan para rasul itu sama dengan yang diajarkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus menuntun mereka. Paham nggak? Ya. Lalu kalau Roh Kudus yang menuntun mereka, maka apa yang diajarkan Roh Kudus itu adalah ajaran dari Kristus. Ya, coba kita baca Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ini ditujukan kepada siapa? Diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah akan mengajarkan sesuatu kepadamu. Ini kepada para murid, itu para rasul. Ya, nah itulah sebabnya apa yang mereka ajarkan itu ajaran Roh Kudus, karena Roh Kudus yang nuntun. Gitu. Oke. Nah, kita lihat Galatia 1 ayat 16. Ini pengalaman Rasul Paulus. Galatia 1 ayat 16. Ya, baca. Riko. Berkenan menyatakan anaknya dalam aku dan memberitakan dia di antara bangsa-bangsa Yahudi. Maka setelah aku tidak minta berjubang kepada manusia. Iya. Jadi menyatakan anaknya di dalam aku. Nah, itu pengalaman Rasul Paulus. Ya. Kita lihat di sini waktu anak Allah itu kapan dinyatakan di dalam dirinya. Ke Damsyik atau Damaskus. Ya kan? Nah, sekarang tuh daerah di mana itu? Damaskus itu daerah bukan. Ya, Damaskus itu Turki ya, nggak salah ya. Turki atau Syria ya, lupa saya. Damaskus ya. Nah, pengalaman dia dalam Kisah Rasul 9 ya. Nah, kita coba buka Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 7. Oke. Ya. Nah, itu kita lihat ayat yang ke itu aja. Yesus jawab Paulus itu. Jawab Saulus itu waktu masuk nama. Ya, baca itu. Iya. Itu pengalaman dia, anak Allah itu, Yesus itu dinyatakan di dalam dia. Maka dia ceritakan di dalam Galatia. Jadi kamu lihat, walaupun Paulus awalnya bukan murid langsung ya, 12 murid itu, tapi Paulus juga melihat apa? Terang sampai matanya buta. Oke? Ini adalah perjumpaan, mengalami terang itu. Ya. Nah, kita bisa lihat juga nanti di dalam 1 Korintus 15. Coba buka. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Oke. Ya. Kefas itu maksudnya Petrus ya. Terus ayat 6. Sesudah itu yang menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa yang telah meninggal. Selanjutnya yang menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya yang menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktu. Iya, itu. Nah, ini adalah pengalaman Paulus ya, berjumpa dengan Kristus dalam kemuliaan. Nah, inilah yang menjadi ajaran dari para rasul ya. Kemudian itu ditangkap oleh para saksi mata. Para saksi mata itulah yang akhirnya menceritakan, misalnya tadi kepada Lukas. Lukas mencatat. Gitu. Jadi walaupun Lukas dia tidak
mendapat pengalaman seperti Yohanes, Petrus, Paulus, ya, tapi dia menyusun satu berita. Itulah yang akhirnya dicatat. Tapi yang penting bukan catatannya. Yang penting adalah apa namanya? Berita-berita yang disampaikan itu, ya, atau fonemanya, ya. Itu nanti kenapa pada zaman itu juga ada banyak Injil sebetulnya, tapi kenapa yang diterima cuma 4? Nah, itu nanti ada cerita tentang kanonisasi dan sebagainya, itu ada ceritanya lagi. Tapi maksud saya mau katakan di sini adalah fonema atau paradosis yang awalnya lisan, kemudian diajarkan oleh para rasul kepada para saksi mata, kemudian dicatat menjadi kitab suci. Nah, kalau itu adalah apa namanya, dicatat lalu itu menjadi kitab suci, ya. Bisa nggak itu diselewengkan gitu? Ya, maksudnya walaupun sudah dicatat, diajarkan, tapi disalah ajarkan, diselewengkan, bisa. Ya, kita baca di dalam Galatia Galatia 1 ayat yang ke-8. Tetapi sekalipun kami atau orang malaikat dari surga yang memberikan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami berikan kepadamu, tertutup lagi. Jadi ada catatan-catatan, ada apa namanya, paradosis yang lain yang waktu itu sudah berkembang, gitu, ya. Kenapa? Kenapa ada Injil-Injil yang lain? Ya, karena di dalam gereja itu sendiri, para saksi mata itu sudah berlalu, sehingga dioporkan ke yang lain, tapi salah ajarnya. Nah, itu bisa, ya. Lalu yang kedua, ini karena ada pertikaian antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, ya. Kalau kita baca dalam Korintus, ada pertikaian itu antara kelompoknya Apolos dengan kelompoknya Paulus, atau menamakan kelompoknya Kristus, gitu. Ya, ini kayak semacam pertikaian gangguan, sehingga ada ajarannya yang pro ke Paulus, ada yang ajarannya hanya pro kepada Kristus. Itu sudah ada dari sejak abad pertama, ya. Oke. Saya kira ini beberapa info ya yang penting buat kita dulu. Ada pertanyaan nggak? Tentang apa yang tadi saya sampaikan? Kalau nggak ada, nanti kita akan lanjut cerita lagi. Pelajaran sejarah itu cerita doang sih. Kalian tuh kayak dengar, iya, pernah dengar cerita sejarah keluarga kalian nggak di keluarga? Nah, dulu bapaknya begini, neneknya begini, gitu pernah? Nah, gitu. Nah, ini pelajaran sejarah ini kayak kita bernostalgia di abad pertama dulu, ya, gitu. Nanti minggu depan saya akan lanjutkan materi ini, ya. Nah, saya akan fokus cerita di abad yang awal-awal dulu. Nanti ada satu buku dari Kallistos Ware, itu akan fokus nanti zaman Bizantin. Zaman Bizantin itu, tapi maksudnya ini zaman konsili. Sorry, kalian nggak ngerti yang Bizantin. Konsili. Ya, itu mulai abad keempat. Oke.
tahun 325 dan seterusnya. Ini bukunya ya, saya buka dulu. Ada buku-bukunya sebetulnya nanti saya copy yang kita bisa pakai ya. Kalian bisa miliki kalau mau. Apa yang saya cerita ini semua ada di sini gitu loh. Ya, jadi saya nggak ngarang cerita ini. Cuma kebetulan saya udah baca, jadi saya bisa cerita gitu. Jadi kalian kalau udah baca nanti juga bisa cerita, gitu. Ya. Nah, ini jadi kita beberapa minggu ini akan konsen kepada gereja yang perdana dulu, para rasul dan apostolic fathers. Ingat ya pembagiannya tadi ya, para rasul, apostolic fathers, terus para bapak apologis, lalu sebelum Nikea, sesudah Nikea. Nah nanti sesudah Nikea dan sesudah Nikea itu, jadi sebelum Nikea, Nikea dan sesudah Nikea. Jadi ada 3 itu ya. Nah ini nanti ada di buku ini. Pada zaman Nikea dan sesudah Nikea di buku ini ada. Tapi kan sebelumnya itu abad pertama, abad kedua, abad ketiga kan kita perlu tahu. Ya. Nah, nanti separuh semester mungkin saya akan fokus kepada gereja abad pertama, kedua, ketiga. Ya. Baru nanti pas konsili-konsilinya nah nanti akan diajar sama Jessica ya. Gitu. Ini nah jadi nanti kita akan mulai pakai buku ini loh mana sih kalian mulai baca ini ya supaya nggak ngongkang-ngongkang aja di kelas. Ini mulai baca yang ini introduction ya. Lalu introduction cuma beberapa halaman, the beginnings ini. Ini beginningnya cukup sih sama si Ware, tapi saya kembangkan lagi di buku ini, yang ini. Aduh. Nah ini ya. Oke, nah ini ada zaman konsili-konsili juga. Oke. Nah ini nanti saya tambah. Ini tadi saya baru cerita di sini nih Gereja Kristus yang satu ini ya. Tadi di sini kita belum masuk ke konsili belum, masih jauh. Oke. Nah ini nanti ini zaman purba ya. Dari abad pertama nanti udah masuk konsili itu abad 4 ya. Nah tadi saya katakan kenapa tulisan itu mesti ini harus dari zaman para rasul dan ya untuk menyeleksi ajaran-ajaran bidat. Nih ya di ini zaman konsili. Jadi kita masih bagian A ini ya. Konsili itu nanti cukup panjang, nanti sampai abad ke-8 gitu ya. Nah kita masih baru abad pertama ini, baru masih para rasul ya. Nanti dari para rasul kita akan belajar Ignatius melalui surat-suratnya, jadi kita bisa tahu sejarah gereja itu kayak gimana ya gitu. Oke, sampai sini dulu. Dari Bu Jessica ada tambahan? Nah, kita bagi tugas ya. Saya bagian gereja yang apa? Yang pertama, yang mula-mula, ya. Baru nanti yang konsili, ya. Oke, yang konsili. Kalau yang konsili nanti bisa pakai buku ini juga, sama tadi yang Kristus Ware itu. Kristus Ware itu sampai abad ke-20 malah. Ya. Mana tadi bukunya? Oh, sorry. Ini ya. Jadi dia ini ya ada zaman Bizantin, ya ini
gereja-gereja 7 konsili, baru nanti The Great Schism. Jadi bahan kita, kalian cukup baca 1, 2, 3. Ini. Ya. Kalau ini The Church Under Islam itu sebetulnya masih nggak usah lagi. Pokoknya ini ya 1, 2 sampai Great Schism. Great Schism itu berarti abad 11 ya. Abad 11 ya. Nah, ini abad 11 ini. Jadi tiga ini yang kita mau mulai ya. Jadi the beginnings ini permulaan, lalu jalan konsili, baru Bizantium yang kedua pepecahan. Nah, sampai di sini nanti kita. Baru nanti sejarah gereja yang 2 kita lanjut tentang ini. Ya. Gitu. Gereja di bawah Islam, kemudian lahirnya. Jadi ini kayak gerejanya ortodoks ya, tapi juga nanti kita gabung, kita juga belajar gereja reformasi. Jadi di sejarah gereja dulu ya, yang kalian lihat tadi kan ada perpecahannya kan di tadi tanya nah ini ya, ini kan ada Roman Katolik ya, lalu perpecahannya ini dia. Nah, ini nanti di sejarah gereja. Oke, jelas semuanya. Jadi mohon tolong tugas minggu depan kalian membaca The Beginnings. Ini cuma beberapa halaman. Yang part 1 ya, dan jangan lupa buku ini yang Romo Daniel ini. Ini memang bahasanya belum diedit ya, tapi saya kira maknanya nggak susah untuk ditangkap ya. Memang ada salah-salah ketik, tapi saya pikir masih oke lah ya untuk dipelajari. Jadi kalian baca ini supaya waktu saya cerita di kelas kalian udah ada gambaran gitu loh, nggak plong bingung sama sekali ya. Nah, zaman purba ini bagian A. Oke? Ya. Thank you. Kita berdoa dulu.